di kamar podcast. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di Kamar Podcast episode 4. Masih bersama Torik Dan bersama Munif. dan sekarang kita ikut teman kita di sini. Ya. Teman lama kita yang sudah sering juga masuk. Sudah lama nggak berjumpa juga. Co-host saat Muni pulang. Co-host. Beri tepuk tangan untuk Sabar dulu, ko-nya apa? komedi. Comedy host ya. Komedi host. Beri tepuk tangan untuk Midun Simanjuntak. Panjaitan bang, bukan Simanjuntak. Iya, Cok. Iya. Ya, Si Tohang. Itu mic-nya deketin goblok. Halo? Wih, gila. Oke. Gimana kabarnya Mas Midun hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Gimana? Alhamdulillah. Lama banget gak ketemu Mas Munif ya. Iya. Salaman dulu kita. Salaman. Mas Torik. Salaman kan gak kelihatan anjing. Tapi kan ada yang putih sini. Ada Itu juga nanti di blur. Di blur. ya. Oh iya, ya udah. Nah, si Midun ini kemarin pas kita mulai season nanya-nanya terus nih dia nih. Gue mau ikut gitu. Iya, dia mau ikut katanya. Kayak orang norak gitu lah. Astagfirullahaladzim. Gue gak pernah menghina temen gue Nora. Tapi dia sekretaris tiduran. Sekretaris tiduran. Sekretaris resmi dari Tiduran. kelompok ternama di dunia tiduran. Tiduran tuh apa? Nama ini. Tiduran itu nama kok. Tiduran itu adalah bentuk fans terbaik yang selalu tidur di setiap waktu, Dun. Gila, itu ngalahin Beatles Mania tuh, Bro. Beatles Mania. Beatles Mania. Dan tiduran situ nama fans kita. Ketuanya tuh Koko. Ketuanya Koko. Ketuanya Koko, lu sekretaris. Oh, gue sekretaris gua. Iya. Oke, enggak apa-apa. Senang ini gua, senang. Iya. Kita jadi gue tuh kemarin ini, Bro. Baru-baru ini di Twitter Hah? lagi ada tweet. Ada tweet dong di Twitter. Iya, betul juga tuh. Benar. Tapi lagi ada yang rame, Pak. Biasalah. Twitter itu kan selalu rame, cuy. Benar. Jadi kemarin tuh Enggak, Mas ini udah seharusnya kan. 2 Mas, menit. udah, Mas. Udah, Mas. Udah 2 menit, 2 menit. Makasih ya. Iya. Jadi kita juga ditemenin Alfi. Iya. Halo Alfi, gimana kabarnya? Alhamdulillah bi khair. Udah. Alfi ini first podcast juga, Bro, sama kita. Bener, first podcast. Gimana rasanya direkam, Pi? Gue seneng banget sih gue. Keren. So cool aja. Pencapaian selama gue kuliah di Jogja ini menurut gue pencapaian terbesar gue sih. Bisa ikut podcast. Lu main musik itu bukan pencapaian terbesar. Itu mah ecek-ecek gitu sebenarnya. Oh, mahal. Nah, lu ini apa? Lu yang main musik pakai kacamata hitam itu pencapaian belum? Pencapaian juga itu. Iya. Katanya insecure. Enggak, ngapain zaman sekarang insecure. Mahal. Emang zaman sekarang harusnya ngapain, Pi? Harusnya lebih bertakwa kepada Tuhan yang lebih perbanyakin sholat kita. Banget guru agama Udah bangsat. Udah ya. Melenceng. Seperti biasa ya, kalau ngobrol sama Alpi ya yang belum tahu, Alpi itu selalu mematikan obrolan, cuy. Betul, nggak jelas. Iya, kita balik yang ke tadi nih. Balik yang tadi. Apa tuh yang lu temukan di Twitter? Jadi di Twitter tuh lagi ramai ini, cuy. Oke. Kok bokep di Twitter? Bukan bokepnya, Pak. Itu akun gue yang kedua. Oh. Nah, jadi aduh, mana sih? Anjing. Nah, ini nih. Jadi ada tweet. Nih, gue bacain tweetnya ya. Cuy. Punya teman istrinya cantik, dokter spesialis dan dokter keluarga tajir. Pendapatannya jauh di atas suaminya. Mereka baru aja divorce. Waktu ditanya, kok bisa sih istri lo udah sesempurna itu lo padahal. Terus dijawab ya sama yang si suaminya ya, victimnya ya. Gue cuma mau sekali aja ngerasain diambilin nasi saat makan. Sekali aja. Nah. Anjir. Terus ada yang bales nih. Itu komentar itu jadi beragam, cuy. Terus ada komen ada yang pro sama si suaminya itu. Terserah mau dikata pick me, tapi inget kasus istri minta cerai karena anduk basah di atas kasur dan orang-orang pada berempati bilang pasti itu akumulasi dari banyak hal lain. Now try to be fair. Bisa jadi nggak diambilin makan itu cuma salah satu dari sekian alasan laki minta cerai. Benar. Tapi Pak, selain dari komen-komen yang kayak gini yang ngepro, ada juga komen yang jahat juga, menyalahkan suami seperti biasa. Jadi menyalahkan si laki-lakinya. Sampai ada yang bikin tweet balasan seperti ini. Temen lu tangannya buntung kah katanya. Gila. Terus ada yang menyimpulkan dari satu tweet itu, alasan cerainya bener-bener cuman gara-gara nggak disendokin nasi. Oke. Nah, terus dibales lah, nggak mungkin cuman gara-gara nggak mungkin cuman gara-gara nggak disendokin nasi minta cerai. Iya, terus benar. ada yang balas juga,
cuy kalau dalam pernikahan itu all the small thing matters. Nah itu jadi kan perdebatan kan. Terus ada satu komen yang bikin gua jadi kayak tren sekarang bro, laki-laki tidak bercerita. Jadi ada yang Tapi komen bundir. enggak. Tapi banyak juga sih Pak yang kayak gitu ya. Ya banyak. Ya, nah tapi ada yang komen gini, pantas saja mau laki-laki cerita atau nggak cerita tetap jadi samsak katanya gitu. Iya benar. Iya gimana nih menurut kalian cuy tentang Menurut gua tweet seperti ini? dari tren yang lu jelasin tuh ada double standar, Rick. Iya. Oke. Ibarat motor tuh harus ada double standar. Tapi gitu doang ya responnya. Jokes gua kalau habis makan tawalik gitu. Kewalik-walik dia. Boleh. Kalau habis makan pisok, Ketawa Alfi cuy. tapi kalau habis makan pisok terkocok-kocok. Tergantung pola makan, Pi. Tergantung. Kalau terganteng kan gua. Bapak lu siapa namanya, Pi? Abdul Mubarak. Munif Bawazir rakyat. Nah, Bisa lanjut jadi double standar di situ maksud gua. Kayak respon gitu. Kayak tadi kita lihat anduk basah. Iya betul. Kan bisa respon yang kayak cewek tadi bilang, "Iya itu mungkin salah satu alasan dari banyaknya alasan di dalam rumah tangga gitu." Kalau di dalam rumah kuya kan prank. enggak. Kita Kalau rumah setan terus aja. Ayo gue ikutin nih. Kamu kan gua. nah, terus di dalam rumah tangga tadi kan bisa ada banyak alasan gitu. Tapi kalau laki-laki Jangan anjing. pasti responnya negatif biasanya. Ya itu Kayak- kemarin tuh ini sorry gue potong ya. Jadi kemarin tuh yang masalah anduk juga. Udah nggak mood gue dipotong. Gue juga udah ngamut gue. Lu dun sendiri. Aduh nah monolog. Lembaran foto. Bukan itu anjing. Monokrom bangsat. Monolog pamungkas. Oh iya monolog. Iya ding, gimana lagunya? Alasan masih Oh iya, Ding. bersama. Gitu. Ya jadi kemarin tuh yang ada tweet yang anduk bahasa itu juga pada komen Pak. Ha. Nah itulah dapat laki-laki yang males. Terus makanya itu kita harus tahu background laki-laki itu sebelum kita nikah gini-gini. Iya. Itu komen-komennya kan. Terus Ha. yang komen sekarang itu kayak jatuhnya malah ini sih Pak, yang komen-komen jatuh yang malah menghakimi ya atau menjudge itu. Jatuhnya malah kayak yang emang lu benci sama laki-laki aja gitu cuy. Iya kan? Benar, ha. Nggak, Pi, lu bisa sabar ya tapi sebelum itu. Pi, kita lagi podcastan nih ya, Pi ya. Lu kalau emang gak mau ikut nggak apa-apa. Tapi lu jangan ganggu. Tapi benar, maksudnya pada akhirnya tapi gua nggak menutup kemungkinan ya cewek juga banyak dijudge gitu. Iya. Tapi sebenarnya Betul. komen laki itu mostly di Indonesia. Di Twitter, Gua nggak- di Twitter di khususnya, Twitter. Di Twitter. Gua nggak tahu kalau di Pakistan ya. Cuman Gue juga nggak tahu apa yang terjadi di Spanyol sih. ya. Gue juga gak tau apa pola pikir lu ya. Niat nggak lu nih? Dun, gue juga nggak tahu Dun. Nah terus apa namanya? Tapi kebanyakan cewek kalau ada cewek lain dijelekin, Yes. biasanya mereka lebih mencari sisi negatif dari cowoknya. Oke. Seperti pepatah mengatakan dari Meksiko nih, Ini, Dun, pepatah sumpah, Meksiko, valid. Dun. Valid. Namanya Javier Chicharito. Ya, Pier Cicarito. Javier Chicharito. Gue tahu Cicarito. Tapi Cicarito juga gak pernah kayak gitu Lah, aja. Chicharito pernah bilang girls support girls katanya. Nah, mungkin Woman support woman. iya, woman support woman. Nah, itu pada akhirnya banyak woman yang support woman gitu. Ya. Tapi ingat kata Maya Estianti Kata Maya Estianti nih, Dun. Dari mana Maya Estianti? dari Pacitan. Emang iya. enggak benar. Tapi memang cewek itu lebih menghakimi sisi cowoknya dulu sampai cowoknya itu cerita full biasanya. Yes. Contohnya kalau gue cerita gitu sama cewek, pasti misalnya gini dah, pasti lu pada pernah ngerasain gitu. Lu cerita sama cewek, lu kali yang ini bikin dia Betul. bisa jadi selingkuh gitu. Betul. Mungkin karena sifat lu yang begini kali. Lah anjing lu empatiin gue dulu lah, simpatiin gue dulu lah kata gue daripada IM3 gitu. Itu gue udah tahu sih bakal karena kesana. Simpatiin dulu lah gue. Makanya kita harus kasih ruang Iya, ya untuk dia ngeluarin kasih jokes ruang. itu, Dun. Kalau kita patahin kan dia sedih, Dun. Inilah di saat dimana kita pria support pria. Ini pria sport pria. Pria sport pria itu di jok cuy. Kalau di stang kan nggak bisa. Terus. Gue liat lu udah berapa kali ngeluarin jokes dualisme makna Iya, ya? dualisme Gua makna. liat. Sorry. Ini pentil gue gatel. Oh iya, tapi ini ya cuy.
ini udah 10 menit tapi kita baru kasih tahu kalau kita lagi tag di luar. Tag Jadi di luar, akan ada suara-suara bising ya. Ini Kalau lagi ada blender, ada alat musik, ada LED ada musik. blender. Ya, kalau lu gimana, Don? Lu gimana Tentang Dun? itu, Don. Lu sering nemuin nggak tapi cerita-cerita gitu? Ya sabar, gini mau ngambil mic terus suara gini. Abang ini maruk memang. Kalau menurut gue cewek itu emang tipikalnya judgement banget kan. Judgement. Mereka suka banget ngejudge cowok. Ini sebuah statement yang sangat berani dari Midun sih. Berani lo Dun, Iya sumpah. benar, emang cewek kan lebih ngejudge. Makanya rata-rata cowok-cowok itu yang diceritain itu bukan 100%. Paling mereka ceritanya cuma 50%. Iya, benar-benar. Karena kalau mereka ceritain semua tuh pasti bakal alang enggak kali. Dapat. Selalu itu pasti gitu-gitu. Sementara kita cuma minta solusi doang sebenarnya atau Iya doang. benar-benar. Kalau cowok tuh biasanya kalau ada temen yang cerita, nah, itu dengerin dulu, dengerin. Iya. Sementara kalau cewek itu pasti belum selesai tuh dia tuh udah judge duluan. Nah, ini nggak tahu ya kalau di lingkungan lain ya, tapi kalau di lingkungan kita ya, Pak ya, circle kita lah. Kalau misalnya si teman kita tuh ada cerita sampai full, kalau emang dia goblok ya gitu goblok-goblokin gitu. Benar. Kita bukan tipe orang yang kayak membela dianya gitu. Iya. Kita sering kan ngebela bego-begoin Midun sering, bego-begoin lu, bego-begoin siapa kayak gitu yang cerita Bina, Bayu. Lu juga terutama. Alfi. Gua nggak pernah kayak. Alfi jarang cerita. Enggak, gue sering bego-begoin lo, Rik. Abang ya? Oh Iya. kan gue ceritanya seringnya sama dia full ya. Sering gue bego-begoin. Ternyata kita nggak sedekat itu ya, Rik ya. Itu lu tahu. Iya, maaf sih. Jahat, Cok. Akhirnya terkuak ya di episode ini ya. Terkuak deh episode ini. Kayak ada satu teman kita yang Kalau nggak terlalu terkuik? peduli. Waduh, terkuik Dun. Pernah nggak lo denger terkuik? Terkuik Dun. My Hero Academia Dun. Pernah, Cok, terkuik. Terkuik nggak tahu gua. Di lagu Kodok. Ada kodok. Ada kodok terkuik. Tekotek anjing. Tekotek mas. Jauh ya. Tapi Dun, gue setuju sama statement lo. Karena kalau kita cerita sama cewek, dapatnya itu bukan dapat ketenangan jiwa, bukan dapat mungkin kalau butuh solusi nggak dapet itu, tapi dapatnya stigma, cuy. Pria nih, pria stigma. Pria stigma. Bayangin, jolennya Rik. Enggak jauh Dijelasin sama dia. Dapat Ya udah, Cok. dapat stigma soalnya. Karena biasanya berarti Midun orangnya gini gitu. Iya. Nanti dari Midun orangnya gini dia cerita sama orang lain biasanya. Tapi ini bukan menyudutkan wanita Nah, ya. Tapi tergantung orangnya. Tergantung Gue juga orangnya. punya banyak sahabat cewek yang kalau gue cerita bisa gue nyaman juga gitu. Iya benar-benar gue juga banyak. Gila, keren lu nih, Rik. Kalau Midun pasti nggak punya soalnya ya terus. Iya benar. Kalau gua nggak punya karena gua Karena laki-laki nggak bersahabat. Laki-laki tidak bersahabat. Laki-laki tidak bercerita, laki-laki tidak bersahabat. Iya cuy. Gimana laki-laki? Mas Alvin ini nggak mau ngomong. Dikasih mic mundur anjing. Iya cuy, mual dia. Iya kayak gitu. Soal yang biasanya kita alamin ya sebagai laki-laki, mungkin juga karena faktor dari kecil juga nggak dibiasain untuk cerita juga kan. Iya. Kalau zaman sekarang juga ada sebutannya itu cuy. Apa? Aduh lupa gua. Masculinity itu. Oh, fragile masculinity. Bukan, Pak. Masculinity fragile. Toxic masculinity. Toxic masculinity. Ya itu kayak kita laki-laki dianggap harus selalu kuat, harus selalu apa. Jadi kan kita Oh, jarang cerita. benar-benar. Sama kalau misalnya kita cerita itu kadang bener kata Midun tadi sama lu, kadang ada stigma, ada apa itu kan jadi bikin males ya. Kita kan butuh Benar. kita buat ngeluarin tai gitu. Kenapa kita malah Iya, dapet tai? malah dapet tai benar. Nah, kalau kalian emang kalau cerita Astagfirullah. Pisangnya jatuh. pisangnya keju. Anjing muncrat pula lagi barusan. Kejunya jatuh, Cok. Jorok. Longsor anjir bibirnya. Sampai mana lagi tadi? Karena bibir lu terlalu seksi, Dun. Wajar lah. Jujur iya, Dun. Iya, Dun. Gua pernah one day ngomongin bibir lu sama Topik ya waktu itu. Iya sama topik. Pik, lu pernah nggak lihat bibirnya? Pokoknya lagi bahas bibir lah, Dun. Tapi bibirnya Midun tuh paling seksi di antara laki-laki. Kan ada doer. Karena doer kata gua. Karena tebal Dun lu itu, Dun. Gue pernah nanya kan dulu sama lu. Lu pernah pas lu ciuman lu pernah dibilang good kisser nggak? Iya. Gitu. Tapi pernah nggak? tolong sih ini kan Oh iya. Pernah. Oke, sorry. Gue tuh kan pernah ini Pak, pernah jalan sama dia kan naik motor kan. Ban gue bocor. Dun boleh pakai bibir lu dulu enggak? Waduh, gila, cuy. Tebelnya gitu. Ketawa ngakak dia. Seneng. Alfi seneng. Abang ini kalau emang ketawanya unexpected cuy abang cuy. Tapi cuy, laki-laki tidak bercerita. Nah, biasanya kita ngapain? Kalau gua nih ya. Kalau gue biasanya ini sih. Didiemin sih kalau gua. Kalau lu didiemin. Main-main HP, ngapain gitu ngelakuin apa Selain itu. Apa ya? Biasanya kalau
gue tuh cerita itu pasti udah mentok banget sih Pak. Kalau udah yang pusing banget, anjing kayaknya ini butuh dikeluarin deh kata gue. Baru cerita entah ke lu, entah ke siapa gitu. Iya. Tapi malah gue jarang, gue sendiri bahkan jarang untuk cerita Benar. langsung ke cewek gue gitu. Lu tuh lebih, kalau lu mau cerita pun, lu harus nunggu momen cuy lu tuh. Nunggu momen bro. Bahkan ini fun fact ya Dun, dia itu kalau cerita harus ngobrol dulu biar moodnya jalan. Kalau Torik, Gue sumpah cok. nggak pernah sadar itu sih sebenarnya. Sumpah, Miss, waktu itu kita inget gak kita pernah curhat di Pecel lele. PP. Rokoknya jatuh. PP 5 cok. Iya PP bener Dun. Burjo. PP 5 di PP 5 di PP 5 Kepala kita dua cuy. Pertama kelam. Yang kedua itu PP Real Madrid banget. Itu lucu sih. anjing PP Real Madrid lucu sih. Real Madrid lebih lucu. Enggak, lu pernah cerita Nah, lu di kan juga sering nongkrong di PP 5. Putra Petir. Waktu itu Putra Petir sebelah Haji Alwi kita nongkrong. Apa itu Pak? Waktu itu lu nggak cerita, tapi gua pancing Dun. Habis ngobrol-ngobrol, gimana Rick? Ini lo gitu. Nanti dia baru kayak itu udah ngobrol hampir setengah jam tuh, dia tipikalnya gitu. Mungkin lu kalau bagi masalah harus nyaman dulu kali ya. Iya sih biasanya. Tergantung orangnya. Kalau berempat kayak gini nggak mungkin bisa sih, harus berdua. Gitu. Iya benar. Karena males gue tahu orang-orang masalah gitu loh. Ya sebenarnya kalau lu curhat berempat gini presentasi ya. Iya nggak sih? Laporan. Kayak laporan cuy kalau rame-rame. Semhas. Presentasi. Ya itu, malesnya itu ini Pak, ekspektasi orang gitu loh. Benar-benar. Ekspektasi gue sih justru. Malah lu? Ini misalnya kita bertiga, kan berempat nih, kita satu meja ini kan. Iya. Terus gue cerita, terus gue ngeliat, lu doang nih yang serius dengerin. Smidun kayak dengerin tapi sambil main HP. Alfi gak peduli tuh kayak sekarang. Nah itu jadi kayak, aduh males lah. Moodnya langsung gak enak kan. Emang bukan buat bercerita. Iya benar-benar. Biasanya laki-laki emang jarang cerita juga karena emang takut dijudge juga Pak. Iya, benar bahkan sih. sama laki-laki sendiri juga cuy. Sering dapat stigma dari laki lain juga sebenarnya, laki-laki itu juga kayak anjing lu gitu doang lah gua. Nah, sering dapat kayak gitu juga kan dari orang-orang yang emang nggak ngerti kita. Emang ada aja orang-orang brengsek kayak gitu. Iya benar-benar. Ya mungkin bagi dia nggak ini Don, dia nggak salah gitu. Cuman dia biasanya kayak gitu. Kita kan kurang suka ya kan. Berarti lo ya rata-rata dipendem lah ya, dipendem. Terus kalau cerita kalau udah nyaman sama ngocong. Kalau gua enggak. Enggak ya. Tapi enggak karena sono sih gua. Enggak ya. Lo enggak ada. Ya ini jujur ya jawaban-jawaban. Iya. Kalau lu Dun. Kalau gua seks alkohol drugs lah gua. Mahal rockstar. Enggak bisa. Kalau gua sih biar gua kelihatan kayak musisi banget ya gua nulis lagu. Nulis lagu, tapi tuh emang etik kebiasaannya gitu. Biasanya gitu. Tapi dari nulis lagu tuh apa yang lo dapetin biasanya? Keterangan batin kah? Enggak ngestak gua, malah tambah pusing gua. Anjing lagunya enggak selesai, Malah mikirin not ya, goblok cok. Lagunya numpuk. Iya kampret. benar sih. Ibaratnya masalah cuman kita pindah doang Iya benar. ke HP. Tapi enak loh kayak gitu. Bisa nyalurin musisi-musisi ya. Gue iri sama musisi-musisi kayak Isyana contohnya. Lagu-lagu Isyana kan semuanya karena emang dia nggak bisa ceritain itu kan. Gue sering denger podcast Isyana tuh, dia tuh nggak bisa ceritain itu ke orang lain gitu. Dan dia cuman bisa cerita ke suaminya atau kemana gitu. Bahkan ke suaminya juga nggak bisa, yang mungkin nggak bisa seluas kalau dia bikin lagu. Dia kan sering ngomong bahasa dia itu musik kan. Nah itu enak lu. Menurut gue ya, lu berdua kan mainnya di musik kan. Jadi itu untuk kalian curahin masalah kalian tuh enak banget sih. Benar-benar. Daripada orang yang nggak bisa bermusik gitu ya. Jadi kalian tuh punya media yang enak gitu. Lanjut dulu tadi Dun. Sebenarnya sih benar ya, kayak contohnya Midun gitu. Midun kan misalnya dia nulis lirik gitu, pasti mewakili masa lalu kan selama ini. Iya. Tapi selain musik ada nggak lo alternatif lain? Wah, enggak ada sih, gue paling diem aja paling gue. Paling Lu nggak sadar satu hal lu. apa? Numpuk laundryan. Gue paling sering gue ngurung diri aja di kamar. Ngurung diri benar. Iya, ngurung Malas diri. aja ketemu orang-orang. Kalau dia kesana juga males dia nggak mau jawab, nggak di kos. Iya. Itu biasanya. Sebenarnya kalau yang ngurung diri tuh sama gue sama Midun tuh. Gue ngurung diri, bahkan gue tuh ngurung diri suka ngumpulin sampah gue tuh. Sampah tuh gue cecerin ya. Laundry juga sih termasuk. Sama-sama. Kalau lagi stres tuh bukan gak mau ngapa-ngapain sih, karena sepi ya. Jadi kalau kamar tuh berantakan rasanya rame tuh. Sumpah itu. Iya Lu benar. rasain? Kalau gua. Lu juga gitu Dun? Iya.
Iya nggak sih? Iya, itu Bener, yang bener, gua Pak. rasain. Kalau lu terlalu bersih sepi banget gak? Yang ngerasa kayak, wih apa ini bukan tempat gua gitu. Kayak beda aja jadinya. Bukan berarti kita dari TPS ya, bukan Cok. Maksudnya tapi emang gitu Cok rasanya. Enakan numpuk-numpuk barang gitu. Either itu sampah, laundry gitu. Nah, gue juga sama kayak lu, Rick. Gue nggak bisa cerita kalau orangnya rame. Gitu. Kalau mood gue lagi nggak bagus, mana mood gue kan seringnya nggak bagus kan. Lu kan mood swing anjing. Oh tapi bener sih Midun ya. Midun tuh bisa kayak abis dengerin lagu lama nih, baru udah kayak, tapi ini ya gitu. Baru dia cerita. Gue pernah ada momen tuh sama Midun tuh malam minggu ke Kota Gede, situ dia cerita tuh. Oh iya. Iya, Di mana, Rick? yang pas kita di Indomaret, depan Indomaret kita makan mie Indomie yang lu nginjek ular. Ingat gak lu nginjek ular, ada ular lewat depan kita anjir. Oh iya, Iya, lagi makan Indomie di belakang lapangan Kota Gede. oh iya. Iya. Anjing ceritanya kayak mimpi Cok. Bener. Nginjek ular makan mie di Ada situ. ular Emang anjing. kita bisa cuma berdua doang ya? Itu kenapa ya? Enggak tahu, gue juga nggak ingat gue juga. Lu ngajak nongkrong apa gue main ke kos lu ya habis gue gawe, terus Rick akhirnya kita ngopi kemana gitu kata lu. Terus kita muter-muter nggak ada tempat yang enak. Sini aja lah Rick kata lu. Makan Indomie kita di situ. Oh iya, gue baru ingat tuh di situ. Nah, di situ lu juga kan bercerita di situ lu sharing-sharing ke gue. Iya dah. Ya. Yang dikatanya nggak apa ya? Yang masalah keluarga lu, yang masalah abang lu yang itulah. Oh iya. Nggak usah dikat sih. Iya. Nggak dekat ya. Iya. Itu Tapi lu cerita. Kalau lu apa? Lari ya kemana lu? Tadi Kalau selain sampah ya? inilah. Kalau gue nulis paling seneng tuh. Nulisnya nulis aneh sebenarnya. Bahkan nggak ada struktur, nggak ada apa. Dongeng anak ya katanya. Iya dongeng anak. Suatu hari Pak Sujationo. Ada Nggak. tuh anak-anak novelnya Kalau gue Pak tuh Sujationo. kalau Pak RT biasanya. kalau lu lihat tuh gue nulis tuh biasanya gini. Kok susah bener ya kata gue. Terus bawahnya random lagi. Itu lu tulis dulu tuh kok susah bener tuh. Kok susah bener ya. Terus bawahnya itu kayak judul. Oh gitu. Iya. Iya, Gue iya, sering iya. kayak gitu. Tapi Bukan lagu, bukan apa, emang lu bukan pengen lagu, bukan nulis apa. aja gitu. Karena dulu kan belum bisa main gitar ya. Jadi struggle-nya gue nggak tahu nada. Terus gue juga emang ngomong nggak pakai nada gitu loh. Nggak ada kata puitis gitu loh. Iya, iya, Cuman iya. jadi kok susah ya gitu. Habis itu gue tulis. Iya itu kadang gak enaknya untuk bercerita karena itu kan kita nggak pengen dijudge. Tapi gue tuh termasuk open book orangnya maksudnya. Open book itu apa maksudnya? Kalau gue ya ada cerita gitu nggak terlalu gue saring gitu loh. Oh iya. Iya kalau gue. Tapi kalau lu emang ini juga sih, lu tipenya juga harus berdua juga gak sih lu? Malah kayaknya oversharing gue jatuhnya. Kadang orang baru gitu. Jangan baru kalau sebangku gitu. sebenarnya. Sebenarnya ya kayak sekarang sih udah gue limitin. Dulu parah, termasuk kayak baru kenal lama Bayu Bina gitu. Gue bisa cerita banyak gitu. Baru kenal lama Midun, gue bisa cerita banyak gitu. Tapi baru kenal Alfi bisa cerita banyak, sebutin satu-satu. Tapi kadang ada mood gue, malah gue nggak bisa ngomongnya sama sekali. Kalau gue gitu sih. Gak bisa ngomong sama sekali. Maksudnya Bingung mulai dari mana? iya, mulai dari mana? Karena kompleks gitu loh. Dan gue belum bisa ngeruntutin ceritanya biasanya tuh. Oh iya. Karena masalahnya nggak jelas. Contoh masalah-masalah nggak jelas tuh kayak masalah rumah misalnya. Iya. Gitu. Gue bingung ngeruntutin di mana ya kata gue. Sini. Asmara juga kadang. Misalnya lagi gantung-gantung gitu posisinya. Habis itu susah gue cerita. Dari mana ya mulainya ya? Gitu. Paham. Kalau gue malah paling jarang cerita masalah asmara gue. Ya kan asmara lu. Ya, tapi lu lumayan sih sering ke gua. Ya kalau itu asmara. udah ini Pak. Biasanya kan Iya, gua udah jauh, selalu udah. cerita kalau udah jauh kan. Udah jauh. Gue dulu ini lo kayak Iya benar sih. udah berminggu-minggu ini lo kayak gini kenapa ya? Udah ini kayak gini kenapa ya? Gue kan selalu gitu. Lu Kan? tuh sama kayak salah satu kenalan gua. Alfi. Bukan. Ada lah, nggak bisa gue sebut namanya. Oke, terus Dia kira-kira siapa Dun? Siapa ya, Pi? Terus dia tuh cerita kalau masalah udah selesai. Oh. Kalau belum selesai, justru nggak diceritain sama dia. Tapi orangnya suntuk, kelihatan ya. suntuk. Terus dia itu jadi bawa masalah ke gua. Gak enak Gitu. jadinya. Inisialnya A. Nah itu. Terus kita lanjut lagi nih jadi di banyaknya penyelesaian masalah teman-teman, kayak tadi kan kita bilang kan presentasi beneran tuh teman-teman. Iya siap Kak. gua kan udah pakai baju batik. Iya dia lagi pakai baju batik. Gue PNS cok. Gue kaget tadi. Kebetulan kita tadi habis dari ini wisudanya Bina. Selamat Benar. wisuda ya. Selamat wisuda Bina. Walaupun Bina. Bayu nggak datang ya. Bayu nggak datang, Muka dia parah sedih, banget. sedih sih dia. Fuck. Itu Bayu
lanjut Pria Don. tidak bercerita. Bener anjing. Bayu, Dinda, Fadil, fuck man lu pada parah. Gue not di podcast. Tapi gue jujur lebih kecewa sama Bayu sih. Bayu paling itu kecewa. keluarga, Bayu, itu Bay. kecewa nomor 1. Kecewa nomor 1. Kalau gue sebagai Bina ya. Bay mikirlah bay bang. Nomor 2 Dinda nggak ngedeketin sama Ih, calon betul. mertua cuy. Betul. Burung camar. Camer tuh Saya baru nyampe tuh burung camar. bias. Nggak, lu kalau nggak bisa cerita karena apa? Kalau gue sih karena itu tadi, karena gue takut ekspektasi orang nggak ngenakin. Kalau gua karena respon orang, karena gua nggak cocok-cocokan sama respon orang. Sama dong kayak gue berarti cuy. Ya, Sama kayak gue juga. Sama kita bertiga. kadang kalau responnya cuman ya cuma nggak ngulangin cuman doang sih, aja. kadang pas, kadang nggak pas. Nggak Pokoknya enak gimana? gitu Nggak beda. Di kita nggak enak aja. Feelnya, Kayak nggak cocok gitu ya. Iya, kalau bener. kita cerita kita dengan udah excited, kita emang nggak harapin apa-apa sih, cuman Hmm, separah itukah gitu apa balasannya gitu responnya, walaupun kita nggak ngarepin apa-apa. bener. Itu lu juga sama. Berarti mungkin Sama gua. mungkin cowok-cowok gitu semua kali ya, Pak ya. Ah, Kayak apa yang kita rasain kali ya. Iya. Karena walaupun cerita sama aja kayaknya masalahnya juga nggak kelar. Padahal itu sebenarnya harusnya diceritain ya. Menurut gua sih ya. Harus ada tai lah sebenarnya, harus ada tai yang dikeluarin lah. sebenarnya ya, karena apa ya, orang tuh nggak bisa mendem keresahan menurut gua. Iya. Kalau lu punya keresahan tuh sebenarnya emang harus keluarin. Menurut gua kayak stand up gitu. Many ways buat nge-express keresahan tuh kayak nulis lagu atau sekedar nulis apa kayak. Iya itu dengan berkarya itu tadi. Iya, dengan berkarya. Kadang kan negativity bisa dirubah jadi positivity ya. Yes. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang nggak bisa cerita, Ini dia nih. Ini lu pada bisa cerita ke ke psikolog. Story Instagram. story Instagram bener. Iya. Mungkin kayak temen gue di notes ya, pakai lagu-lagu gitu. Ada temen gue. Oh, ada. Temen gue juga ada sih. Temen ada temen gue gitu. Pernah lihat juga tuh, pernah lihat Pernah. juga tuh. Kadang dia notes tiba-tiba season gitu lagunya Wave to Earth. Bajunya Kadang- dikis bajunya. Foto profilnya dikis. Dikit. Karena dia bikin notes apa bendera putih gitu-gitu Bendera ya. putih, ada nih bendera putih. Gue ngeliat kan Aneh banget, notes aneh banget. kawan gue nih. Ih, Alay menyerah, banget, alay menyerah banget, kah alay kata banget. gue, gila Emang menyerah. alay banget orang Bendera itu. putih anjing. Entah siapa. Tadinya mau gue balas di sebelahnya lagu The Massive, jangan menyerah. tapi Ada playlist. Ada playlist. kata gue. Wah, anjing. Ya ada lah gitu. Nah cuman ini bro, kalau kita ngelihat ini ya, ngelihat apa? Internet sekarang. Lumayan gede tuh suara mbak itu tuh. Iya. Kalau kita ngelihat ini ya, kalau ngelihat apa? Yang terjadi di internet sekarang ya, terutama di X ya, Twitter. Itu tuh laki-laki nggak takut bercerita tuh karena takut, menurut gue ya Pak ya, takut dirujak Pak. Orang Twitter kan galak-galak bro. Oh benar-benar iya ya. Jadinya jatuhnya nanti malah jadi opini liar, semuanya malah jadi gender war ujung-ujungnya. Iya. benar. Antara si perempuan di kubu perempuan mendukung opini perempuan, si laki-laki pasti mendukung opini laki-laki. Iya. Jadinya malah gender war. Gender war. Biasa terjadi kayak gitu tuh, diskursus perdebatan kurang penting di Twitter tuh. Karena biologically Makin gede ya, gua rasa ya. Tadi kayaknya nggak segede ini speakernya. Apa emang kita ini disabotase nih Pak sama podcast sebelah? Disabotase. Ngeri. Emang podcast besar banyak saingan podcast besar emang. sih. Podcast besar yang pendengarnya Kita 10 tuh PB, aja podcast takut. besar. PP Don. PP ya. PP. Tapi tadi sebenarnya emang gue ngomong PP sih sebenarnya. Ngekek aja. Tapi ini apa? Gender war tuh menurut gue punya usut tuh karena perspektif sih. Biologically perempuan sama laki tuh tumbuh di sel yang berbeda kan. Ini udah ngomong biologi nih Don. Socially kita tumbuh di sosial yang berbeda dan cara menanggapi sosial yang berbeda. Misalnya cewek gitu. Ya. Cewek deh nekel orang. Wah. Enggak, sebenarnya enggak ada sih, cuman Ada lah pemain bola cewek. iya. Ah. Cuman cewek nih nekel Pak Duku. Pak Duku jatuh pasti kayak Karena nggak semua orang Jawa. Iya sih. Pak Duku kan cuma ada di Jawa. gimana ya? Kalau cewek buat kesalahan dah misalnya. Ya oke. Nah, cewek buat kesalahan anak kecil. Kita bahas anak kecil. Anak kecil ya. Cewek buat kesalahan. Ngencingin kulkas. Oke. Ngencingin kulkas. Ada sih itu kasusnya. Ah.
Soalnya gue pas kecil gue ngencing kulkas, gue laki tapi Dia bedanya. dia kasusnya ternyata. Dan Keren sekali. Dirubah gitu genre tadi. Iya. Ini yang memulai peperangan gender nih. Nah, tapi biasanya kalau anak cewek tuh, kalau gue lihat di lingkungan gue ya, Ya. di lingkungan gue biasanya lebih dimaklumi. Oh gitu. Iya. Dan emak-emak itu responnya lebih, kalau kesalahan yang besar lebih cewek lebih dimaklumi menurut gue. Oh gitu, menurut lo itu di lingkungan lo ya? Di lingkungan gua. Oke. Karena emak gue begitu sih. Tapi cewek itu lebih keras di sisi kayak disiplin mandi gitu, apa segala macam, terus juga disiplin belajar gitu. Cewek biasanya lebih keras dibanding cowok. Ya, benar. Tapi cowok itu lebih ke tanggung jawab. Terus juga apa ya cowok itu ya? Tanggung jawab, terus tanggung jawab, terus tanggung jawab. Gitu. Cowok itu tanggung jawab lah intinya biasanya. Tanggung jawab. Biasanya sih harus ini sih Pak, berperilaku seperti cowok lah gitu. Kalau kata orang tua ya biasanya ya, karena apapun yang dilakuin tuh misalnya kamu nih jangan kayak gitu lah, kamu kan anak cowok, kamu kan anak Nah, laki. betul itu tuh. Itu opininya tuh. Gue mau nyampein tuh opini. Kalau gue sih malah ini Pak, kalau gue malah yang gue lihat ya. Sebenarnya sih malah kalau di gue adalah si cewek sebenarnya yang banyak tekanan di lingkungan gue ya. Karena menurut gue gini loh, kadang orang perempuan tuh ngerasa kalau mereka misalnya terjadi gender war gitu ya Pak. Ya. Itu karena mereka juga mengalami fase-fase yang menurut gue juga kayaknya emang cukup ngadil lah buat para perempuan gitu ya kan. Gue bahas dari sisi perempuan ya, karena gue lihat kayak kakak gue cewek gitu kan, itu dia kan anak pertama apalagi perempuan. Ternyata gue baru tahu di umur 20-an seberat itu loh beban dia saat itu di masa-masa dia muda, masa-masa dia kuliah, harus ngurus adik lah, harus tanggung jawab rumah, harus tanggung jawab ini. Dan dia gue lihat sih kayak aduh kasihan juga ya gitu. Makanya mungkin ini gerakan-gerakan feminis yang bener ya menurut gue ya, karena banyak yang feminis yang jatuhnya jadi cuman ngebenci cowok coy. Iya benar. Gara-gara dua feminazi. Gue pengen gini aja. Tapi ada Dun, Feminazi itu orang yang benci-benci cowok malah. Nih, feminazi itu slang word yang dipakai buat feminis yang gerakannya tuh jatuhnya kayak anarkis. Iya. Yang menyerangnya tuh jadi bukan anarkis sih jatuhnya, brutal lah sebenarnya. Beda dengan tujuan dari feminis itu terbentuk Pak. Iya. Justru para feminis malah ngebenci si feminazi itu Pak, karena tujuan yang mereka bawa ketutup sama para feminazi. Bener. Yang sebenarnya kan untuk menyuarakan kesetaraan gender. Tapi karena ada feminazi ini yang malah semuanya tuh dibabat rata cuy. Pokoknya intinya cowok yang salah, udah. Dibabat rata. Dan parahnya lagi ya, ini yang gue lihat ya, yang gue pelajarin juga. Feminazi itu nggak suka cewek melakukan kegiatan di mana mereka dianggap memanjakan cowok. Benar, kayak buatin bekal. Nah itu rame batu ya Pak ya dulu ya. Buatin di bekal. Head comment loh. Di head comment kayak lu sekarang jadi babunya cowok, kok mau sih? Gitu. Padahal kan itu kesenangan si cewek, katanya mau bawa kesetaraan gender. Gitu. Iya, maksudnya kesetaraan gender sih, cuman kemauan pribadi juga jangan sampai betul, gue setuju diganggu gitu loh, ranah-ranah yang kayak gitu. Dan yang komen juga pasti itu karena perspektif pribadi dia. Iya. Dipaksain untuk ke semua orang gitu. Soalnya nggak bisa sih perspektif pribadi itu dijadiin sesuatu yang general gitu. Iya. Karena general itu terbentuk dengan sendirinya anjir. Makanya kayak kasihan cuy sebenarnya. Benar. Kayak cewek misalnya milih nih untuk dia ada cerita kayak cewek resign dari kerjanya karena dia menikah. Padahal dari cerita sebenarnya si suaminya nggak ngelarang dia untuk terus kerja, tapi si cewek ini pengen fokus jadi ibu rumah tangga aja gitu, ngejagain suami, ngejagain anak. Nah di situ ada momen celahnya besar banget untuk feminazi masuk Dun. Iya. Saatnya saya menghujat katanya. Masuk kan? Dia di situ bahkan mengombrak abrik. Kayak yang paling ngerti masalah rumah tangga orang. Padahal rumah tangga orang ya. Padahal contohnya kayak ceritanya istrinya Mamat tuh. Ya. Ya kan emang dia cuma hobi nyuci gitu loh. Oh iya, gue denger podcast itu. Iya, bukan karena dia Nafi Farroh itu. Iya, bukan karena dia pengen nyuciin bajunya Mamat atau disuruh kayak, gitu. Atau kayak Mamat, "Woi anjing, cuci baju saya ya. Kamu kan istri." Kan enggak gitu. Mamat tuh sampai kesel juga, maksudnya Mamat juga kesel karena ada laundry loh. Ada laundry katanya. Kita juga bayar orang katanya, ada ART, masih dia mau nyuci sendiri gitu. Tapi itu lucu banget anjing lucu banget podcast itu cowok. Istrinya tuh. Mana disautin Ari Keriting kan. Ya gara-gara ini kali takut ART nyuci kancut gitu ya. Tapi kancut Mamat buat apa?
Enggak, masih lucuan podcast inilah. Wih. Mahal. Sekretaris tiduran sih bro. Iya, apa Kaks Production itu cuy, mana main. Mana main bro, kita mah kalah biaya. Duitnya banyak Dun. Banyak ya. Tapi Itu yang bikin ini cuy. Kalau gue ya malah Ya. feminazi yang ada di internet itu yang bikin gender war itu tercipta. Padahal kan kita sebenarnya baik-baik aja sebenarnya. Semuanya kan dikomunikasiin. Apalagi kalau dari cerita orang ya, terus lu ngubrak-ngabrik anjing sih itu. Lu nggak berhak cuy ngata-ngatain orang. Nah di tweet yang tadi Pak, yang di pertama itu ada yang balas gini Dun. Oh berarti lu udah siap jadi budaknya cowok. Dibalas lah sama yang support tweet itu tadi. Ya iya katanya. Ya bukan artinya gue jadi babunya cowok ya. Gue kalau emang gue suka masak ya emang kenapa gitu. Gue emang suka ngelayanin cowok emang kenapa. Orang gue juga suka kok kalau cowok bawain barang gue, bukain Iya. pintu gue, tarikin kursi gue. Dibalas lagi. Oh berarti kamu emang terlahir dari keluarga para babu. Sumpah demi Allah. Terus dibalas sama dia. Iya emang keluarga babu. Happy nggak lo? Digituin akhirnya. Iya. Karena debat kayak gitu nggak bakal berujung. Gak ada cuy. poinnya karena bawa emosi di dalam Iya. debatnya, udah nggak logis. Udah nggak logis ngacak-ngacak keluarga orang anjing. Kesel sih gue. Kita ngeliat dari dua sisi gitu kan. Tapi emang banyak orang gila sih di Twitter. Pada akhirnya Twitter tuh tempat orang-orang bermasalah, Cok. Iya. Pada akhirnya. Lo main Twitter nggak sih Dun? Gua enggak. Main kan buat bokep. Main. Mata lu ngomong anjing. Mata lu ngomong. Matanya ngomong Gimana gitu. tadi mata lu ngomong? Please gitu kayaknya. Jangan dong. Ya, gua nonton bokep gua. Senang lu. Seneng lu. Senang Puas Yang lu mau. Itu kan yang lu mau. Tapi ya itu. Nggak tahu ya gue kalau di aplikasi-aplikasi lain ya. Kalau Iya. gue kan merhatinya di Twitter kan dan emang sono sarangnya semuanya didebatin Pak. Iya benar. Dan orang tuh selalu nyampein perspektifnya tanpa pertimbangan umum. Iya. Kadang bahkan sampai gak bermoral loh. Iya benar-benar. Kan lingkupnya umum kan. Lingkupnya itu besar. Iya. Tapi lu nyampein opini yang gak bermoral. Iya, iya. Lu diserang marah. Betul. Mana kebebasan berpendapat? Anjing ini negara moral, Cok. Wih, Kalau ente kirim tuh. anjing Mas mahal. berbaju batik. Wow, Dengan PNS, jenggot. pegawai negeri Sri Lanka. Dengan backsound jangan pernah lupakan aku. Pernah lupa? Ini lagu siapa sih Dun? Drive ya? Lagu siapa Pipi? Lupa gua. Niji ya? Oh Niji, ya. Ya itulah tentang yang lagi rame ya di internet. Dan kayaknya topik ini selalu rame sih menurut gua. Ini di luar ini ya, di luar permasalahan cewek cowok bener apa enggak gitu ya. Kita Iya. ngeliat secara umum aja gitu. Menurut kita sih ya kalau dari cerita orang dan hanya sepotong misalnya cuman gara-gara piring nggak dicentongin nasi, lu nggak bisa ngeliar kemana-mana. Gak bisa anjing. ngejudge sih. Jangan ngejudge kemana-mana. Sebenarnya gitu. ini sih bedain orang cerita sama orang minta saran. Gitu. Iya, itu kan dia nggak minta saran kan. Iya, cerita. Dengan- Mungkin lu bisa nanggepin kalau gua ada di posisi itu dan gua pengen nanggepin, mungkin nanggepinnya lebih kayak semoga lu dapet lebih better lah gitu lah, yang lebih positivity lah. Orang habis cerai kok diserang pakai opini lu lah gitu. Kasian. Tolol anjing. Dan lagi pula cerai juga nggak salah sih ya. Iya. Kalau emang nggak cocok ya udah. Iya bener dong. Iya, cerai enggak salah, Cok. Cerai nggak salah. Kita tuh harus menormalisasikan perceraian cuy. Tapi kalau ya nggak salah emang kalau di umum. Tapi kalau menurut Katolik Katolik ya cerai itu benar. nggak boleh. Ya, di agama Kalau kita Islam bahas juga religius iya. juga salah, Pak. Benar. Hidup Katolik. Benar. Walaupun nggak Protestan. Tapi kok Ya kan ente Protestan. Protestan emang boleh Iya, cerai, Pak? bapak nyokap gue cerai. Iya. Emang Protestan boleh cerai? Enggak. Enggak juga kan? Kayaknya di semua agama nggak diperbolehin deh. Pak. Iya, anjir. Tapi kalau di Islam itu kalau emang akhirnya nggak bisa, nggak apa-apa nggak sih? Iya, enggak apa-apa. Iya kan? Bukan yang Cuman termasuk dosa enggak sih? nggak tahu ya Pak ya dosa apa? Gue takut salah deh ini nggak tahu. Saya enggak tahu, Nggak, bukan kemarin ranah orang ini, kita. Pak, yang apa? Yang ceritanya Desta. Desta kan curhatnya ke Habib Jafar kan. Iya. Terus kata Habib Jafar ya kalau emang udah nggak bisa ya mau gimana gitu daripada ngerugiin ke semua orang gitu katanya. Malah pecah di rumah tangganya gitu. Ya nggak tahu kan masalah orang juga kan. Gua takut Kadang salah. kan komedian juga kan nyari itu kan kadang. Pecah gitu. pecah. Nyari Cok, pecahnya. tas gue, Cok. Enggak, itu sebenarnya kesepakatan aja sih menurut gue. Iya, Semuanya kesepakatan. dikomunikasikan. Deal. Betul. Ya, kayak soal tadi kan ya kayaknya istrinya juga nggak masalah juga kalau cerai baik-baik ya. Iya. Tapi orang kok rasanya kok dia yang punya rumah tangga gitu kan. Iya sih, benar. Orang tuh selalu sih kalau di Twitter tuh opininya kayak pemilik anjir. Kayak ini loh, rumah tangga dia lagi dititipin gitu. Terus dia obrak-abrik, terus dia marah gitu. Lucu, Cok. Sama pada akhirnya ini, Cuk.
isi-isi komennya pada akhirnya cuma mau memenangkan satu kaum gitu loh Pak. Iya benar. Cowok yang benar, cewek yang benar, pada akhirnya kayak gitu. Ujungnya ada pengotakan di dalamnya. Pengotakan. Nah, tapi kalau menurut lu, misal lu nikah nih. Misal lu nikah. Nah, kalau lu enggak dicentongin gitu, nanti lu enggak dicentongin gitu. Hah? Terus lu mungkin udah ngomong ke istri lu, kok gue kayak gak diperhatiin gini sama lu gitu. Terus lu dia masih tetap kayak gitu. Menurut lu bakal cerai gak kira-kira? Kan tiap orang kan punya pandang beda-beda kan. Ya. Enggak sih, gue balik lagi ke ini sih Dun. Kalau cuman karena nasi nggak mungkin kan, jadi enggak lah. Pasti ada hal-hal lain pasti yang menumpuk. Kalau cuma gara-gara nasi dan udah dibilangin ya udahlah, gue akan mengerti. Itu karena menurut gue terlalu remeh sih. Kalau cuma masalah nasi mah. Gue yakin yang cerita itu cuma bukan masalah nasi sih yang tweet itu. Iyalah. Pasti. Itu cuman biar dia ada gambaran besar mau dikasih aja gitu. Iya. Ternyata gambarannya kecil. Gambarnya Kita kan nggak tahu Dia cuma gambaran orang. melukis di A3 doang. Iya cuy, A3. gambaran A3 gede anjing. Ada yang lebih gede? Apa? 1. Wow. Happy sendiri anjing Harry. Happy sendiri. Asal keluar aja gue, asal Harry. bunyi aja nih. Barusan. Udah kayak jokes baterai itu, Cok. Yang paling A paling kecil kan A5 Dun. A paling kecil A5, B paling kecil B11. Gue salah. B Tapi paling M paling kecil M apa? MP7 coy. Bayangin senjata PB itu. P90 lawan MP7 menang mana? MP7 kalau sudutnya sempit. Bayangin. langsung teknis anjing dia. Ya pada akhirnya kan bener Cuk, komunikasi itulah yang solusinya Iya, cuy. komunikasi. Pada Kayak akhirnya solusi. Midun kan nanya kan kalau kayak gitu lu pada ceraiin enggak? Ya dikomunikasiin dulu lah. Masa Iya. langsung kamu tidak ngambilin saya nasi. Saya talak kamu besok. Komunikasi Gila juga. dan saling mengerti itu juga saling sih. mengerti. Itulah seni dalam pernikahan Dun. Ya betul. Lu melihat perspektif istri lu gimana gitu. Si Kalau anjing nggak mau ngasih. kalau lu gimana? Kalau lu? Kalau gue Kalau pala lu dikeplakin sama istri lu, cerai enggak lu? Nasi nggak dicentongin tapi pala lu yang dicentangin. Tapi lu dicentangin. Mau enggak lu? Centang bahasa ini ngerti nggak sih lu? Centang tau gak lu centang? apa centang? Centang tuh gini, sorry ya. Digituin tuh. Ya, centang. Enggak, gue nggak tahu tuh dicentang anjing. Enggak, lu mau apa kagak? Itu Nggak mau lah. enggak mau ya? Brengsek itu mah. Gua kira mau. Biadab itu mah. Wis biadab. Biadab itu. Enggak loh. Oh, parah lu. Biadab tuh kalau diiket-iket. Biadab tuh kalau lu ditendang, Don, disuruh Biadab tuh kalau diusir dari Biadab tuh surga nabi Firdaus. pertama, Cok. Itu Biadab. jokes gua barusan. Biadam. Itu jokes gua juga tadi. jokes gua. Oh iya, ada jokes dulu ya? Sorry Dun. Kestil. Still, Don. Ya, Brengsek. Enggak seru nih acara nih. Bete. acara lagi di Mood ya? anjing. Iya, Cok. Ya lu gimana kalau lu? Iya, Misalnya Pak. itu terjadi di lu. Ya kalau gua dikomuniskan. Komunistakan. Komuniskan. Dikomuniskan. Komunikasikan lah. Nanti ada Neneng Suryati, Don. Ada episode sebelumnya Dun. Kami bahas siapa namanya? Neneng itu Neneng Suryanti. Ini, Cok. Apa nama ininya? Karl Marx Indonesia. Karl Marx Indonesia. Neneng Suryanti mengubah halaman Karl Marx Indonesia menjadi Neneng Suryanti. Gila tuh. Bahkan pemegang kaum kiri pun dikalahkan istrinya Dun. Pakai neneng itu si neneng. Kalah. Apa sih orang Iya, Medan Cok. gini? Salah. Istrinya le. Istrinya le. Lu gimana belum jawab si tai ini? Udah kan Udah. tadi Dikomuniskan. Jadi jawaban lu dikomuniskan istri lu. Komunis Pada kamu ya. Kamu komunis. Anjing. Ditangkap polisi. Ini orang PKI kamu. anjing. Gak mau ditangkap sekarang. Dulu juga ditangkap goblok. Iya. Padahal istri Bidun PKI loh emang. Dulu Lu. kan masih bisa ngelawan, sekarang nggak bisa. Pecinta kontol hitam. Cok, tapi pada akhirnya semua hal itu memang memang ini Cok, terbalik lagi ke manusianya sendiri ya. Nggak diambilin centong istrinya dikomunisin. Dikomunisin istri. Gelo anjing. Gila lu Don. Terlalu kiri mas. Dasar Bung Tomo. Apa? Kenapa Bung Tomo? Nggak Bung Tomo nggak kiri anjing. Goblok. Nggak Aidit gitu, udah baru masuk cuy. I did. Gimana kata lu? Tapi untuk Aidit itu bukan orang Lampung ya. Kenapa? Ya Aidit. I did. Gimana sih itu maksudnya? Nggak tahu juga. Nggak, kenapa hubungan manusia rumit cuy? Kenapa? Enggak, karena manusia itu pada akhirnya memang makhluk yang kompleks dan rumit ya. Ya. Kompleks ya rumit sih sebenarnya. Tapi
Pemborosan kata tuh. Iya, pemborosan kata. Kalau di penerbitan buku lu disuruh revisi tuh cuy. Gue nih nggak terbit, Rik. Siapa juga yang menerbitin lu? Oh salah ya? Munit Nggak gitu telah respon. terbit di Munit penerbit. telah terbit, muka gue gini boy. Halaman depan. Iya. Bab Terang nih. bab Terang benerang nih. bab 1 cuman pap-pap gue doang isinya. Narsis. Bab 2 cet-cetan gua gitu. Tapi nggak, manusia itu rumit karena menurut gua kita tuh kan hidup di lingkungan yang beda, kita hidup di keluarga yang beda, kita juga membaca dan punya interest di hal yang berbeda gitu loh. Jadi memang manusia itu pada akhirnya rumit gitu loh. Kita berdebat gini juga pasti ada yang debatin lagi. Kita berdebat masalah bumi bulat, ada yang debatin bumi datar gitu. Yes. Ya basically manusia bakal selalu rumit sih sampai kapanpun. Iya betul sih. Kalau nggak rumit ya bukan manusia sih. Bukan Namanya manusia, makhluk, benar. makhluk sosial kan cuy. Robot kalau nggak rumit. Semalam kemarin ada ini cuy. Gue nonton stand up comedy Indonesia yang season 11. Ada materi robot itu lucu sih menurut gue. Apa cok robot? Jadi pokoknya intinya gini, dia tuh pengangguran pak. Dia materinya tuh kayak gitu. Nah terus dia bilang zaman sekarang ini pengangguran aja bahkan mau diambil alih sama robot katanya. Orang-orang pada bilang robot itu, mesin itu lebih baik, robot itu lebih baik daripada manusia karena tidak, kalau kerja nggak pakai perasaan katanya. Iya, benar. Terus dia ngomong, kata siapa katanya. Saya pernah mau cari lagu Dadali di Google, terus ada notifikasi konfirmasi bahwa kamu bukan robot. Nah ini kan robot pakai perasaan, suzon ke saya katanya. Itu lucu sih. Anjing. Nonton Tapi dulu ya ada. benar sih. Seru dah itu kan. Ya Tapi- itu. Tidur dia dulu. Namanya orang ngantuk. Kan gak kelihatan di podcast. Selain rumit orang juga ngantuk cuy. Selain rumit orang juga timur nih. Idi gila. Namun tiap ku dengar namamu. Tapi selain rumit tarap makin juga cuy. Oh, Tarap. kok tarap? Barat. Oh, timur dan barat, Dun. Waduh. Dia lagi. Nyari. Balikin. Dapat Lagi. nggak lu? Utara dibalik. Tapi nggak lucu sih. Coba. Coba dulu ya. Keluarin. Hah. Selain timur dia juga anak Ahmad Dhani. Hah? Kok gitu? Yang rumit timur. Wow. Rumit Jauh. timur. Itu jauh, Dun. Jauh ya? Bukan gak lucu sih, tapi jauh. Jauh ya. Besok tak ada petisi cuy. Nah, tapi Kita terakhir ada diisi. kita minta opini Alpi buat hari ini. Bener. Ada Alpi di Ini sini. kan sebagai jalur agama dia Berapa- menjelaskan. Bukan. Kita ini cuy, Alpi Apa? sebagai netizen lah. Netizen. Gimana menurut lu, Pi? Tentang apa nih? Ya Allah anjing, orang ini gak merhatiin. Dia ketawa-tawa anjing nontonin TikTok. Jangan ngejauh dari mic. Nah, jangan ngejauh dari mix biar kedengeran. Ya ngomong. Enggak, itu tadi kenapa menurut lu gimana tentang gender war antara perempuan dan laki-laki? Kalau Iya. salah-salahan. Ini sebenarnya Nah, ini nih. kemakan ego masing-masing ya. Jadi Yes, nggak ada ujungnya. Wah, iya, bagus nih. Seharusnya kita nih memahami juga kalau manusia tuh memang semua itu saling melengkapi. Iya. Bukan untuk saling menjudge atau Bagus nih. menjeleki kekurangan masing-masing. Nah, iya keren nih. Lanjut. Terus Bangga gini kok ya. jangan digituin, cu. Ayo terus. Jadi menurut saya terlalu Terlalu nyaman sempit ya jadi. kalau untuk saling menjelek-jeleki satu antara lain. Apalagi masalah gender ini semuanya udah diciptain Enggak punya peksa. buat mengisi kekurangan masing-masing. Mahal. Makanya dibedakan gender tuh untuk itu, Oh, iya untuk juga. saling melengkapi. Oh, iya. Nah gitu sih. Ego berarti ya kalau Ego menurut gua lebih ya. ke ego. Ego laki gede, ego ceweknya gede. Nah iya. Kalau ego sistem ekonomi menurut lo? Kalau sistem ekonomi menurut gua itu adalah zat yang memiliki masa. Udah segitu aja cukup ya. Terima kasih. Bagus. Nah, ya, itu Alpi opini ya. dari Bagus. Alpi ya. Jadi intinya Sarjana Ustad. Omaiwa, Semua umur. Omaiwa, Moisinderu. enggak bukan. Omaiwa, egois toda. Kalau kata Blue Lock ya. Oh iya benar. Sayalah si egois itu cuy. Benar, gue baru ingat. Ingat Yoirichi Isagi pernah berkata, Apa kata dia? bola itu Bundar. gua Munif cabut, Apa ditutup tiba-tiba? Nggak nemu ditutup, Don. Menyerah. Gitu main lu. Belum nih. Namanya orang bingung main lu cuy. sekarang. Orang bingung Dun. Durasi kita belum. Oh belum ya? Belum, masih 50. Masih 50. 5 menit lagi lah. 5 menit lagi. Don, mak lu termasuk orang rumit gak menurut lu?
Oh banget pak, Banget. Tapi nyokap gue termasuk orang yang pengertian banget. Pengertian. Ya begitu. Masa nggak ada Ya, opini pengertian banget tambahan? nyokap gua. Lanjutin Paul. Nyokap gue tuh rumit sebenarnya, cuman Nyokap lu di Adam sebenarnya. Lagi-lagi. Enggak, tapi rumitnya kenapa rumitnya? Udah. Bukan itu juga bukan timur. rumitnya itu apa ya rumitnya? Bingung juga sih gue sebenarnya. Tapi dia pengertian orangnya, sama suami pun dia pengertian dulu kan. Oh, suami. Iya. Gua baru mau nanya suami yang mana. Satu suami nyokap gua udah cerai. Makanya. Jangan gitu loh. Dulu sih pengertian banget nyokap gua. Ah. Dan dia menjaga diri gimana caranya untuk menjadi istri yang sesungguhnya. Wah. Gitu. Walaupun dia juga ikut mengerjakan apa yang cowok kerjakan gitu. Ya, Iya menafkahi sih, bener. keluarga Ah. gitu. Tapi malu termasuk Superman, Pak. Superwoman. Superwoman. Malu tuh Masa nyokap gua sempaknya di luar. Salah di dalam. malu Catwoman sih, Dun. Catwoman tuh jahat, Rick, anjing. Malu Spider-Woman sih, Dun. Spider-Woman enggak ada, anjing. Spider-Woman kayak cewek-cewek di TikTok kan banyak yang pakai kostum Oh iya, Spider-Man. Lah emang Maya Midun begitu, Dan anjing. nyokap gua pose gitu, Cok. Gila. Tapi suruh Dun Siapa buat nyokap gua? Gwen anjing nyokap gue. Gwen Fedly. Glenn. Grand merek air putih, anjing. Grand itu ada nggak sih di sini, Pak? Great ya nggak ada ya? Enggak ada Grand di Grand sini. Great nggak ada ya? Enggak ada, itu merek Lampung, Merek Pak. Lampung itu Grand Great. Jadi di Lampung tuh ada air putih mereknya Grand. Hasil kencing gajah. Hah? Hasil kencing gajah bukan? Bukan lu nih. Nanya doang gua nih. Terus agak ya. Lampung itu L-nya apa nih? L-nya labil, A, akan, M, munif, P, penasaran, U, untuk, N, nazi, G. gajah, Nah, itu Dun. Lampung itu. labil, akan, munif, Gua cari yang G ya, gajah tuh masuk. gajah masuk. Kalau Ganjar masuk. Ganjar Jawa Ganjar Tengah, Nggak salah masuk, lo. nggak masuk. Jawa Tengah G-nya Ganjar. Nah, Oke. oh iya, coba Iya dulu ada. gitu ya. Brebes B-nya Bagus. R. Regus. Hah? Regus. Regus. E. Regus. Kok gitu? Kok gitu namanya? Beda kalau itu mainnya. Beda ya. Udah. Ebus. Daripada makin jelek ini episode ya, udah ya. Bener kata Midun, dia punya bad feeling sama episode My ini. bad feeling atas episode ini. Tapi kan kita bahas serius hari ini dulu. Bahas serius terus kita mah. Kita serius terus kita. Enggak pernah bercanda gitu. Hah? Season ini mau serius. Enggak lah. Enggak. Seriusnya ini teknikal aja. Teknikal aja. Tapi pas tek tidak serius. Tidak serius kita. Tapi bagus tadi opini Tidak terakhir serius Alfi. T. Torik, I. Iriana. D. Abang D. Oh ya, D. Delusi. A. Gila. K. Kamart. 2 kali gue tadi K. Kamart. Oh gila. Udah males gue. Ya udah ya. Gue Torik cabut. Gua Munif undur diri. Gua Midun cabut. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oh ya Alpi. Gua Alfi cabut. Iya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Ciao. Ciao.